Teman-teman sekalian, di sini saya akan mengulas tentang apa itu bekerja pada ketinggian, agar teman-teman pekerja dapat memahami proses bekerja di ketinggian dan mau melindungi diri sendiri dari bahaya jatuh ketika bekerja di ketinggian. Teman-teman, bekerja pada ketinggian berarti kita bekerja di suatu tempat yang terdapat perbedaan ketinggian, di mana seseorang bisa jatuh dan cedera, sekalipun ia berada dan bekerja di bawah permukaan tanah. Kenapa saya sebut bekerja di bawah permukaan tanah? Ini saya tujukan bagi pekerja-pekerja yang berada dan bekerja di dalam tambang tertutup. Karena di dalam tambang tertutup itu juga terdapat ruang yang luas, yang kemungkinan para pekerja itu bisa bekerja di suatu tempat yang memiliki perbedaan ketinggian, sehingga mereka pun akan menghadapi bahaya jatuh. Oleh sebab itu, bekerja di bawah permukaan tanah memiliki juga potensi jatuh. Pekerjaan pada ketinggian masih menjadi salah satu penyebab kasus kematian dan cedera yang tinggi di sektor konstruksi atau operasional struktur. Mengapa muncul lagi istilah operasional struktur? Kalau kita berbicara mengenai konstruksi, bayangan kita jelas kepada orang-orang yang sedang bekerja pada konstruksi. Orang-orang yang sedang membangun suatu konstruksi, maka jelas bayangan kita ke sana. Tetapi untuk operasional struktur jarang sekali disebut. Padahal di sana juga ada orang bekerja. Misalkan bekerja pada struktur bangunan. Ada juga yang bekerja pada struktur menara. Semuanya memiliki potensi jatuh juga. Sehingga pada ulasan ini saya masukkan operasional struktur. Kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja di sektor konstruksi atau operasional struktur sangat memprihatinkan. Karena jumlah kasus kecelakaan jatuh dari ketinggian pada sektor konstruksi atau operasional struktur tersebut masih sangat banyak. Pertanyaan spontan yang sederhana muncul, kok bisa? Atau mengapa itu terjadi? Kalau saya bertanya kepada teman-teman sekalian, akan banyak jawaban yang muncul. Karena masing-masing individu akan memberi jawaban sendiri-sendiri. Tetapi di sini saya akan coba memberikan pernyataan tentang jawaban dari pertanyaan itu. Mengapa itu bisa terjadi? Karena para pekerja yang sudah jatuh itu, tidak menjadikan keselamatan dirinya sama dengan hasil kerjanya. Karena keselamatan sama dengan hasil kerja. Bagaimana kita bisa menghasilkan pekerjaan yang baik
kalau keselamatan kita tidak baik. Jadi supaya balance, keselamatan kerja harus baik agar hasil kerja juga baik. Kalau orang sudah jatuh, berarti hasil kerja juga tidak ada. Bagaimana kita mau buat hasil kerja bagus kalau orang yang mau kerja sudah jatuh? Karena keselamatan kerja diri kita yang akan bekerja harus sama dengan hasil kerja yang kita lakukan di atas. Itu jawabannya. Jika ada teman-teman yang masih penasaran dengan jawaban ini, ikuti terus ulasan saya ini. Teman-teman, menurut data yang ada, kasus kecelakaan di sektor konstruksi atau operasional struktur ada sebesar 38% untuk Indonesia. Ada 38% kasus kecelakaan yang terjadi dengan berbagai macam akibat. Bisa karena kejatuhan benda atau pekerjanya sendiri yang jatuh. Yang kesemuanya itu meliputi cedera, terkilir, cacat, bahkan meninggal. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa jatuh adalah penyebab utama kematian pada sektor konstruksi atau operasional struktur. Maka dari itu, perlindungan jatuh harus digunakan oleh setiap pekerja kapan saja ketika dia harus bekerja pada suatu ketinggian. Pada industri umum, perlindungan jatuh dimulai dari ketinggian 4 kaki atau 1,2 meter, di mana setiap platform sisi terbuka, lantai atau selasar yang berjarak 4 kaki dari permukaan lantai dasar harus diberi pagar pembatas dan papan pengaman. Papan pengaman di sini ada, kalau di scaffolding itu two board, agar jika ada benda yang jatuh di permukaan atau di lantai, tidak jatuh langsung ke lantai dasar. Maka itu sebabnya harus dipasang papan pengaman. Pada sektor konstruksi, perlindungan jatuh diperlukan di atas 6 kaki atau 1,8 meter. Karena setiap pekerja yang berjalan atau bekerja pada permukaan lantai kerja dengan sisi atau tepi yang tidak terlindungi, yang tingginya 6 kaki atau lebih dari permukaan lantai dasar, harus dilindungi dengan menggunakan sistem pagar pembatas, menggunakan sistem jaring pengaman, atau sistem perlindungan jatuh perorangan. Sistem pagar pembatas di sini adalah handrail. Ya, dibuatkan handrail
supaya orang yang bekerja pada sisi yang tidak terlindungi bisa terhalang untuk masuk ke daerah bahaya jatuh. Kalau sistem jaring pengaman itu ditempatkan di bawah lantai kerja para pekerja. Jadi kalau para pekerja itu bekerja di atas beam yang tidak dilindungi, tidak bisa dipasang pagar pembatas, maka dipasang jaring pengaman di bawah lantai kerja. Ketentuannya ada. Itu cara pemasangan jaring pengaman. Kemudian ada lagi sistem perlindungan jatuh perorangan. Perlindungan jatuh juga harus diberikan kepada pekerja kapan saja dia harus bekerja di atas peralatan atau mesin yang kondisi lingkungannya berbahaya. Terlepas berapapun jarak dari permukaan lantai dasar, harus diberikan perlindungan jatuh. Teman-teman, tadi sudah disinggung tentang perlindungan jatuh. Ada yang menggunakan sistem pagar pembatas, ada yang menggunakan sistem jaring pengaman, atau ada yang menggunakan sistem perlindungan jatuh perorangan. Sekarang saya akan membahas tentang sistem perlindungan jatuh perorangan, agar dipahami oleh semua pekerja yang akan bekerja pada ketinggian. Sistem perangkat perlindungan jatuh perorangan terdiri dari dua kategori berdasarkan perangkat perlindungan jatuh. Jadi berdasarkan perangkat perlindungan jatuh itu ada dua kategorinya. Yang pertama, kategori pertama, penggunaan perangkat pencegah jatuh. Para pekerja yang menggunakan perangkat pencegah jatuh. Contohnya seperti ini tali panjang, ini lanyardnya panjang, digunakan sebagai alat perangkat pencegah jatuh. Dikaitkan pada suatu struktur yang diistilahkan anchor. Biasanya perangkat ini digunakan pada bidang miring atau pada permukaan lantai kerja yang tidak dilindungi oleh pagar pembatas, sehingga pekerjanya dilindungi dengan perangkat pencegah jatuh ini, agar pekerja tersebut tidak masuk pada daerah bahaya jatuh. Ini, jadi lanyardnya ini panjang, disesuaikan dengan kebutuhan tempat di mana kita bekerja. Ya, ini namanya lanyard pencegah jatuh. Kemudian ada lagi pengekangan jatuh. Pengekangan jatuh
Ini lanyard. Lanyardnya pendek. Ya. Digunakan ketika kita bekerja pada bucket bom lift. Kalau kita bekerja di sana, kita gunakan lanyard ini. Ya, ini namanya lanyard perangkat pengekangan pekerjaan. Pengekangan kerja. Kemudian ada lagi perangkat pemusisi kerja. Perangkat pemusisi kerja ini alatnya. Alat ini digunakan untuk menahan tubuh kita sehingga kedua belah tangan bisa bergerak bebas. Jadi alat ini ditahan, yang menahan kita. Dipasang pada kedua pinggang dan ini dililit pada objek. Di objek. Untuk cara penggunaannya ini akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Saya mau tunjukkan bahwa ini alat pemusisi kerja. Ini bisa di-adjust. Bisa di-adjust. Sesuai kebutuhan. Ini. Kalau dilepas dia tidak akan bergerak. Ini lanyard pemusisi kerja namanya. Kemudian ada lagi perangkat penahan jatuh. Perangkat penahan jatuh, lanyard ditambah dengan peredam. Satu paket. Ini adalah perangkat penahan jatuh. Perangkat ini akan menahan pekerja ketika dia jatuh. Dan absorber ini, kalau pekerja itu jatuh, dia akan mengurangi dampak dari jatuh itu. Sehingga ketika dia jatuh, ini akan lepas sedikit demi sedikit. Atau step by step. Jatuh, krek, 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 krek. Nah ini. Dia akan terbuka sedikit-sedikit. Sehingga dampak jatuhnya tidak terlalu parah. Ini gunanya ini. Absorber. Jadi perangkat penahan jatuh dilengkapi dengan absorber. Ya. Kemudian ini lanyard pengekangan jatuh. Ini lanyard penahan pencegah jatuh. Fungsinya sama. Jangan jatuh. Ini lanyard pengekangan jatuh, lanyard pencegah jatuh. Cuma ini panjang, disesuaikan, bisa panjang, bisa pendek, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Biasanya digunakan pada bidang miring, di atap, dan di tempat lain yang membutuhkan lanyard pencegah jatuh yang panjang. Ini lanyard pengekangan kerja yang pendek. Kalau ini, apa bedanya lanyard penahan jatuh dan lanyard pencegah pengekangan kerja? Kalau ini tadi, jangan jatuh. Ya ini, tidak boleh jatuh. Tapi ini, jatuh baru dia tahan. Itu bedanya. Ya, ini mengurangi dampak dari jatuh. Kalau
pengekangan kerja jangan jatuh. Ya, itu bedanya. Kemudian satu-satunya pengaman terhadap jatuh itu disebut pengaman kolektif. Jadi selain perangkat pencegah jatuh, perangkat pengekangan kerja, perangkat pemosisi kerja, perangkat penahan jatuh, atau sistem penyelamatan, ada lagi satu-satunya sistem perlindungan jatuh yang disebut pengaman kolektif. Itu kategori yang pertama. Jadi orang-orang yang bekerja menggunakan perangkat-perangkat itu kategorinya yang pertama. Kemudian kategori yang kedua, di luar dari perangkat-perangkat tersebut, di luar dari penggunaan perangkat-perangkat tersebut, yaitu akses tali dan teknik pemosisi. Jadi akses tali dan teknik pemosisi tidak kita bahas sekarang. Itu pembahasannya ada sesi khusus. Dan kewenangannya juga berbeda. Dalam aturan Permenaker nomor 9 2016, akses tali dan teknik pemosisi itu lain pembinaannya. Semua perangkat perlindungan jatuh yang digunakan harus memenuhi ketentuan persyaratan dari regulasi yang berlaku di mana peralatan itu kita gunakan. Ya, contohnya, apabila kita memperoleh pekerjaan dari pemberi kerja, suatu perusahaan pemberi kerja, memberikan kerja pada kita untuk bekerja di suatu ketinggian. Sebelum kita masuk bekerja dengan perusahaan tersebut, kita perlu mengetahui dulu apa standar dari perusahaan itu. Standar tentang peralatan yang ada di sana. Karena ada beberapa perusahaan yang mempunyai peraturan yang lebih ketat dari yang biasanya. Jadi kita harus menyesuaikan dulu peralatan kita dengan standar peralatan mereka. Walaupun peralatan yang kita gunakan ini sudah memenuhi ketentuan Permen nomor 9 tahun 2016. Yaitu semua perangkat perlindungan jatuh yang digunakan wajib memenuhi standar K3. Kita sudah punya. SNI sudah memenuhi persyaratan. Tapi ketika kita masuk bekerja dengan perusahaan lain yang memiliki aturan yang lebih ketat, mungkin tidak sama. Oleh sebab itu, perlu adakan persiapan untuk menyamakan aturan keselamatan mereka dengan aturan keselamatan yang kita miliki. Agar hasil kerja yang kita mau capai sesuai dengan yang diharapkan. Kalau kita bekerja tanpa memperhatikan regulasi yang ada di tempat kerja yang tempat kita bekerja ini, maka hasil kerja yang tadinya hanya 5 hari sudah selesai akan terhambat menjadi 10 hari. Ya, karena kita harus mempersiapkan diri dulu agar peralatan kita diterima oleh pemberi kerja. Akhirnya
keselamatan kerja kita tidak memenuhi persyaratan, tidak sama dengan hasil kerja yang akan kita capai. Makanya pekerjaan, sebelum kita bekerja, kita harus mempersiapkan diri dulu, mengetahui semua peralatan-peralatan yang regulasi-regulasi dari perusahaan pemberi kerja itu harus kita sesuaikan dengan regulasi yang ada pada kita terhadap barang-barang yang akan kita gunakan ini, agar hasil kerja yang akan kita kerjakan nanti memenuhi syarat yang diharapkan. Jadi keselamatan kerja sama dengan hasil kerja. Salah satu contoh dari pernyataan saya tadi yang di awal. Teman-teman, bekerja dengan penggunaan perangkat pelindung jatuh perorangan ini antara lainnya perangkat pencegah jatuh, perangkat pengekangan kerja, perangkat penahan jatuh, perangkat pemosisi kerja, dan pengaman kolektif dalam pembinaannya dikelompokkan sebagai tenaga kerja bangunan tinggi. Jadi pekerja-pekerja yang menggunakan perangkat-perangkat tadi itu, perangkat pencegah jatuh, pengekangan pekerjaan, pemosisi kerja, penahan jatuh, dan pengaman kolektif, itu dikelompokkan sebagai tenaga kerja bangunan tinggi. Dan berdasarkan kewenangan tenaga kerja bangunan tinggi yang diatur dalam Permenaker nomor 9 tahun 2016, dibagi dalam 2 tingkatan kualifikasi, yaitu kualifikasi tenaga kerja bangunan tinggi 1, tingkat 1. Tenaga kerja bangunan tinggi tingkat 1 dan kualifikasi tenaga kerja bangunan tinggi tingkat 2. Jadi kualifikasinya dibagi. Ada yang tingkat 1 dan tingkat 2. Kali ini saya akan fokus untuk mengulas tentang kewenangan tenaga kerja bangunan tinggi tingkat 2. Teman-teman, untuk lebih memahami apa itu bekerja pada ketinggian, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi bekerja pada ketinggian. Sehingga dengan sendirinya akan timbul kesadaran kita untuk melakukan penilaian atau analisa terhadap pekerjaan yang akan kita kerjakan guna menentukan perangkat pelindung jatuh apa yang harus kita sediakan sebelum bekerja pada suatu ketinggian. Dalam Permenaker nomor 9 tahun 2016 tentang K3 pekerja pada ketinggian, di sana dikatakan bahwa bekerja pada ketinggian adalah kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja dengan 3 ciri, yaitu: pertama, di atas permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh, menyebabkan tenaga kerja atau orang lain di tempat kerja cedera,
atau meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan harta benda. Itu yang disebut bekerja pada ketinggian. Tadi saya ada tambahan. Bekerja di bawah permukaan tanah. Kalau saya masukkan ke dalam definisi ini, maka akan menjadi kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat di atas permukaan tanah atau perairan, di bawah permukaan tanah yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh, menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja cedera atau meninggal dunia atau kerusakan harta benda. Itu tambahan dari saya tadi. Jadi, kalau kita lihat definisi ini, berarti kalau kita bekerja di mana saja apabila terdapat perbedaan ketinggian, mempunyai potensi jatuh, mengakibatkan orang tenaga kerja itu cedera, itu disebut bekerja pada ketinggian. Terlepas dari berapa tingginya, 20 cm saja kita berdiri sudah ada perbedaan elevasinya. Jika kita jatuh dari 20 cm, kemungkinan terkilir itu ada. Jadi 20 cm itu mempunyai potensi jatuh juga. Itu pun sudah disebut bekerja pada ketinggian. Dengan memahami definisi kerja pada ketinggian ini, maka perhatian kita tertuju khusus pada perbedaan ketinggian antara lantai kerja dan permukaan lantai dasar yang bisa menyebabkan potensi jatuh tanpa harus memperdebatkan berapa tinggi dari permukaan lantai dasar. Yang jelas, semuanya itu didasarkan atas adanya potensi jatuh. Jadi kalau sudah ada potensi jatuh, kita disebut sudah itu bekerja pada ketinggian. Bagaimana caranya kita melindungi pekerja itu, atau bagaimana caranya kita melindungi diri kita sendiri supaya tidak jatuh. Itu tujuannya. Jadi kalau sudah ada potensi jatuh, lindungilah diri teman-teman sekalian agar tidak jatuh. Banyak cara yang kita akan gunakan kalau kita pahami bekerja di ketinggian itu. Kalau jatuh dari atas 2 meter pun kita bisa meninggal. Banyak kasus yang terjadi. Jadi kalau sudah bekerja di atas ketinggian yang memiliki perbedaan ketinggian, lindungilah diri kalian. Teman-teman, dalam melakukan pekerjaan pada ketinggian ini, tenaga kerja bangunan tinggi selalu bekerja pada lantai kerja atau struktur. Jadi selain lantai kerja, tenaga kerja bangunan tinggi ini dia juga bisa bekerja dan berpijak pada struktur. Biasanya
kalau di konstruksi ada lantai kerja yang dibuat. Tapi kalau di struktur bangunan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tidak ada lantai kerja. Maka kita harus berpijak pada struktur. Kalau di tower kita manjat itu di struktur. Tentunya ketika kita bekerja pada struktur, kita harus sesuaikan juga perangkat pelindung diri perorangan, perangkat pelindung jatuh perorangan harus disesuaikan dengan kondisi di mana kita bekerja. Berbicara mengenai lantai kerja, ada dua jenis lantai kerja yang harus kita pahami dan perlu kita perhatikan juga. Yang pertama adalah lantai kerja tetap. Dan yang kedua adalah lantai kerja sementara. Yang dimaksud dengan lantai kerja tetap di sini adalah semua permukaan yang dibangun atau tersedia untuk digunakan secara berulang kali dalam durasi yang lama, yang mempunyai akses ke atau keluar dari tempat kerja, itu disebut lantai kerja tetap. Ada jalan masuk, ada jalan keluar, sudah tersedia. Itu yang disebut lantai kerja tetap. Ada jalan masuk, kita bisa bekerja di atas, dan tempat itu juga bisa digunakan berulang kali dalam waktu yang lama. Bekerja lama di atas juga tidak apa-apa. Contohnya platform. Platform itu adanya di pabrik-pabrik banyak. Struktur bangunan juga ada platform di sana, biasa. Kadang-kadang bukan platform, selasar di bangunan. Kemudian lantai kerja sementara. Lantai kerja sementara adalah semua permukaan yang dibangun atau tersedia untuk digunakan dalam durasi yang tidak lama, terbatas pada jenis pekerjaan tertentu atau bisa runtuh. Itu namanya lantai kerja sementara. Dia dipakai tidak lama, dalam waktu tertentu saja, dan bisa runtuh. Contohnya perancah. Perancah bisa runtuh. Perancah itu kalau kita dibangun hari ini misalnya. Dibangun hari ini, diperiksa, layak dipakai, bekerja naik, bekerja di atas. Ketika turun, besok hari, turun kembali besok hari akan digunakan lagi. Pekerja tidak boleh langsung naik. Tunggu dulu, diperiksa dulu oleh inspektor scaffolding. Kalau inspektornya sudah ACC, sudah approve, boleh kerja, boleh pakai, pasang tagging hijau. Berarti scaffolding ini layak untuk digunakan. Baru boleh kita naik. Tidak asal datang langsung manjat, tidak bisa. Itu menyalahi aturan. Ya, itu contoh lantai kerja sementara. Dari kedua jenis lantai kerja ini, terdapat perbedaan dalam cara bekerja dengan pendekatan teknik perlindungan jatuh. Tentunya bekerja pada lantai kerja tetap jauh lebih aman dan direkomendasikan daripada bekerja dengan lantai kerja sementara. Tetapi jika lantai kerja tetap tidak tersedia,
maka lantai kerja sementara mungkin dibutuhkan agar keselamatan kerja sama dengan hasil kerja. Jadi, safety is equal with production. Itu kalau bahasa sononya. Makanya keselamatan kerja kita sebagai pekerja harus aman dulu, harus dipersiapkan dulu agar hasil kerja yang akan kita kerjakan nanti dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dan kita juga bisa bekerja, bisa turun ke lantai dasar dengan selamat. Teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, dan akan saya lanjutkan lagi pada video berikutnya untuk membahas tentang persyaratan ketiga dalam melaksanakan pekerjaan pada ketinggian. Sampai jumpa. Salam K3 dengan semboyan jangan jatuh.